apa yang teman-teman pertama kali tahu atau apa yang pertama kali terfikirkan oleh teman-teman penjual ketika pertama kali dengar flash sale? Barang murah mungkin ya Mbak Ria ya? Mungkin bisa langsung di chat aja kali ya. Kira-kira apa nih? Harga murah tuh. Oke, harga murah, baik. Terus mungkin ada juga yang pernah bilang, oke ini waktunya terbatas. Baik, diskon cuan, bener banget. Gak ada yang salah tentang itu. Oke, membuat traffic itu benar. Nah, next. Ledakan orderan, baik, terima kasih. Jadi, di situ adalah perspektif dari teman-teman semua. Tapi di sini kita mau ngasih tahu, apa sih perspektif Lazada terhadap flash sale itu sendiri. Kita bagi di sini menjadi dua hal. Kalau yang Lazada posisikan, flash sale itu dari mata konsumen adalah sebuah mekanik, di mana konsumen bisa menemukan berbagai macam variasi produk. Kata kuncinya itu, variasi produk. Dengan harga terendah di pasaran. Harga terendah, kata kunci kedua. Sementara untuk teman-teman seller, kita memposisikan flash sale sebagai mekanik utama untuk ada 3 hal. Yang pertama, meningkatkan exposure. Kita bicara traffic di sini. Kedua, konversi. Dan ketiga, ada yang mendorong terjadi pembelian impulsif. Gimana cara bikin teman-teman konsumen kayak, wah scrolling Lazada sambil ngopi, misalnya kayak teman-teman sekarang ngadain kelas level up, wah ada barang menarik nih di flash sale Lazada, beli ah. Nah, itu perspektif kita tentang flash sale itu sendiri. Next. Oke, di sini teman-teman lihat ada diagram apa sih nih? Kok kayak istilahnya kayak kurang terkenal gitu. Ada apa sih ini sebenarnya? Ini adalah diagram yang menggambarkan kayak apa sih cara dapat cuan di platform Lazada. Di sini cuan di sini digambarkan sebagai GMV atau biasa kita sebut sebagai pendapatan kotor. Apa rumus untuk mendapatkan GMV tersebut? Ada 3 faktor, teman-teman. Yang pertama adalah UV atau jumlah pengunjung, yang kedua adalah CR atau tingkat konversi, yang ketiga adalah average selling price atau biasa kita sebut sebagai harga jual. Terus apa hubungannya dari 3 faktor ini dengan mekanisme flash sale? Kalau teman-teman lihat, kita bicara UV dulu. Next. Oke, kenapa flash sale punya UV yang tinggi? Kalau teman-teman tahu, coba kita tebak-tebakan teman-teman. Berapa jumlah pengunjung Lazada seharinya dalam rata-rata? Ada yang punya angka nggak kira-kira? Coba ngobrol dulu di chat ya. Coba kira-kira jumlah pengunjung Lazada sehari berapa? Sehari berapa teman-teman? 10 juta. 10 juta, oke. 3.000. Enggak, itu dikit banget kalau 3.000, Kak. 2.000, 500.000. Jutaan. Oke, 5 juta. Oke, jadi sebenarnya kurang lebih pengunjung Lazada itu ada sekitar 9 juta satu harinya. Dan dari 9 juta tersebut, bisa dijamin sekitar 14-17%-nya itu akan memasuki halaman flash sale. Berarti kurang lebih ada sekitar 1,2 juta pengunjung yang halaman flash sale. Exposure-nya cukup tinggi. Bahkan itu salah satu mekanik paling tinggi, dengan exposure paling tinggi di platform Lazada. Oke, hanya kalah dari fitur search. Oke. Nah, dari 1,2 juta pengunjung tersebut, sekitar 60-75%-nya itu akan masuk ke halaman produk. Jadi ada sekitar seharinya 800.000 orang memasuki halaman produk yang terdapat di flash sale. Kalau kita bagi dengan jumlah items-nya, dengan jumlah produknya, ada sekitar 3.000 sampai 7.000 pengunjung. Rata-rata di kisaran 5.000 pengunjung yang akan memasuki halaman produk dari teman-teman penjual. Jadi kalau kita bicara CTR, kita bicara exposure flash sale tempatnya. Itu kita bicara jumlah pengunjung. Next. Kita bicara CR. Seperti yang teman-teman tahu, kuncinya tadi adalah variasi produk. Semakin banyak variasi produk, semakin kuat juga algoritma dari tim flash sale berjalan. Ketika algoritma yang makin jalan, tingkat kliknya, tingkat konversinya juga akan makin besar. Sehingga dapat dipastikan tingkat konversi dari flash sale itu cukup tinggi. Nah, next, ketika dua faktor itu bersinergis, ibaratnya, menghasilkan pemberi potensial dan ada kemungkinan berbelanja yang tinggi. Menghasilkan jumlah barang yang terjual jauh lebih besar, sekitar 9 hingga 12 kali lipat dibandingkan dengan penjualan di mekanik lainnya. Dengan ikut campaign, dengan ikut dijual secara organik, itu perbedaannya sekitar 9 hingga 12 kali lipat. Oke, next. Oke, next lagi.
Oke, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain sama teman-teman seller. Kayak, wah, jualan di Lazada aja udah diminta harga rendah tiap hari. Diminta flash sale lagi, harga dipotong lagi. Untung nggak sih sebenarnya dengan motong harga itu? Apa jangan-jangan kita jadi buntung? Di sini saya mencoba jawab ya. Sebenarnya kalau kita bicara untung atau rugi dalam mengikuti mekanik flash sale, itu kita bisa bicara 3 hal. Untung di sini nggak cuma tentang uang, tapi ibaratkan dengan join flash sale itu sebagaimana kita berinvestasi. Apa hasil dari investasi tersebut? Ada 3 hal. Yang pertama, exposure kayak yang saya bilang tadi. Kedua, traffic berlipat. Nggak cuma saat penjualan, tapi juga sesudah penjualan. Dan yang ketiga, dari sisi penjualan itu sendiri berlipat ganda. Next. Oke, premium exposure. Kayak yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada sekitar 1,2 juta orang yang akan memasuki halaman flash sale tersebut. Dari penempatan di homepage Lazada pun, flash sale ada di posisi kedua, hanya di bawah button-button yang bulat di tengah itu. Exposure-nya cukup premium, bisa kita katakan sangat premium bahkan. Dan even ketika kita masuk ke halaman landing page dari flash sale sendiri, itu akan ada bar performance. Jadi kelihatan berapa banyak penjualan hanya dari waktu live tersebut. Semakin banyak bar tersebut terisi, berarti semakin konsumen kita tuh kayak, wah ini barang hot selling banget, ini barang laku banget, oke beli. Secara penampilan produknya aja udah beda dibandingkan di taruh biasa. Belum lagi kalau misalnya barang teman-teman bisa mendapatkan fixed placement atau tanda wajib dibeli. Itu akan ada terus di halaman paling atas dari halaman flash sale sendiri. Oke? Dari voucher pun kita tampilkan, dan kita satu lagi kita tampilkan harga di flash sale itu berapa kalinya harga terendah di pasar selama berapa hari terakhir sih, gitu. Jadi kita memastikan bahwa emang barang yang masuk di flash sale adalah barang dengan harga terendah selama ini di Lazada. Next. Oke, traffic. Tadi kurang lebih saya udah bilang tentang saat penjualan, kira-kira ada sekitar 5.000 pengunjung per produknya. Per produk sekali lagi. Tapi nggak cuma sebenarnya saat penjualan teman-teman bisa dapat untung, tapi juga setelah penjualan. Ini data yang kita keluarkan ya, dan hanya di forum ini. Setelah produk tersebut memasuki flash sale, kurang lebih ada peningkatan sebesar 32% dari view dari produk tersebut setelah berjualan di flash sale. Dan nggak cuma dari tingkat orang yang melihat barang tersebut, tapi juga tingkat click rate-nya. Orang yang klik produk tersebut naik sekitar 40% dibandingkan sebelum mereka masuk flash sale. Dan nggak cuma itu, kalau teman-teman tahu, ketika kita search sekarang, ada fitur baru di Lazada, itu namanya Top Sales. Itu kotaknya kurang tepat sebenarnya, tapi Top Sales itu bisa mengurutkan produk berdasarkan penjualan dalam 30 hari terakhir. Dan ketika masuk flash sale, otomatis penjualan teman-teman kan makin tinggi. Makin tinggi pula kesempatan barang tersebut naik secara algoritma di halaman Lazada. Jadi even setelah penjualan pun kalian nggak akan ya udah oke, ada lonjakan penjualan cuma saat masuk flash sale, tapi after sales-nya pun tetap berlangsung. Kurang lebih seperti itu dari sisi traffic. Next. Oke, penjualan berlipat. Kenapa aku bisa bilang kok penjualan di flash sale bisa berlipat? Matriksnya apa? Penandanya apa? Kita bisa melihat itu dari sebuah matriks yang kita namakan sebagai boost rate. Boost rate, formulanya adalah penjualan di flash sale dibagi dengan penjualan kumulatif selama 7 hari terakhir sebelum flash sale. Dan kalau teman-teman tahu, ini rahasia dapur kita juga, tingkat penjualan kita di flash sale dibandingkan kumulatif 7 hari terakhir itu ada di 9 hingga 12 kali per produknya. Mungkin di beberapa kategori nggak sebanyak itu, mungkin di beberapa kategori lainnya bahkan jauh lebih banyak. Kembali lagi, ini adalah angka rata dari performance produk yang masuk di flash sale. Di sini saya udah punya kayak studi kasus lah ibaratnya. Misal, kita punya barang harga normal 98.000. Oke, kita taruh di flash sale dengan potongan harga 8,8%. Berarti harga di flash sale sekitar 90.000. Oke? Barang tersebut jika dijual normal dalam seharinya hanya terjual 30 unit dalam waktu seminggu. Dengan asumsi boost rate sebesar 9 kali, berarti kurang lebih barang tersebut akan terjual di flash sale sebanyak 270. Ya kan? Kayak tadi, boost rate adalah penjualan di flash sale dibagi kumulatif 7 hari terakhir. Oke, kita compare nih, kita bandingkan berapa sih pendapatan kotor kita dalam seminggu dengan berjualan normal, di harga yang normal, margin lebih besar dibandingkan dengan flash sale.
Di sini untuk berjualan normal ada 98.000 harga normalnya, dikali 30 unit menjadi sekitar 2,94 juta rupiah per minggu, atau kurang lebih jika dikonversikan per hari hanya 420.000 per rupiah. Dibandingkan dengan flash sale, oke, harganya lebih murah, marginnya lebih kecil, 90.000 kita jual, tetapi secara unit sold, secara unit penjualan itu jauh lebih besar kan. Dikali 200, sorry, ini harusnya 270. Penjualan di flash sale itu sendiri. Berarti kurang lebih ada sekitar 18,9 juta rupiah yang kita kumpulkan per hari dari produk tersebut. Kalau dibandingkan 18,9 juta per hari dibandingkan dengan 420.000 per hari. Memang secara margin kita lebih kecil, tapi secara kuantiti di sana yang lebih besar. Sehingga pada akhirnya margin yang kita lebih kecil tadi akan tertutup dengan penghasilan kotor yang lebih besar. Kurang lebih seperti itu. Next. Oke, nah ini cukup menarik. Macam-macam flash sale. Mungkin teman-teman seller selama ini cuma dapat invitation, cuma dapat di ASC, di seller center itu cuma daily flash sale. Yang sekarang dalam 3 minggu terakhir itu kebagi 3 kan, ada low price point, mid price point, dan high price point. Tapi sebenarnya enggak, teman-teman. Ada banyak banget jenis flash sale lainnya, kita bahas satu-satu di sini. Ketika kita bicara daily flash sale, sekarang kita melakukan deal hunting berdasarkan 3 jenis tingkat harga. Low price point di bawah 50.000, mid price point antara 50 dengan hingga 100.000, dan high price point yaitu di atas 100.000. Kenapa sih kita ngebedain jadi 3 jenis treasurable? Karena kita menyadari bahwa untuk tingkat harga tertentu, minimum diskon yang kita minta dan minimum stoknya itu harus berbeda, nggak bisa kita pukul rata. Jadi kita di sini juga mendengar keluh kesah teman-teman, kita juga coba mengerti dari pihak seller tuh kendalanya apa. Sebagai contoh, kita bicara satu kategori, yaitu furniture. Furniture itu variasi produknya banyak, mulai dari meja lipat yang di bawah 50.000 hingga kasur busa yang mungkin di atas 1 juta rupiah. Kalau kita pukul rata, minimum stoknya harus 300 per produk. Untuk kasur busa di atas 1.300.000 itu susah banget. Bikin supply-nya aja susah. Maka dari itu, oke, kita taruh untuk high price point, minimum stoknya kecil aja nih, mungkin 20, mungkin 30, as an example, sebagai contoh. Tapi tingkat diskonnya kita minta lebih tinggi untuk meng-cover jumlah yang barang terjual tadi. Kebalikannya untuk barang di bawah 50.000, secara minimum stok kita bisa minta banyak, tapi diskon rate-nya mungkin lebih kecil. Gitu. Jadi sekarang untuk daily pun kita bagi berdasarkan kebutuhan dari teman-teman sendiri. Kita tahu nggak mungkin dipukul rata ketentuannya. Oke? Next, ada brand bazar. Itu 25 slot per hari. Ini slot khusus penjual last mall. Jadi kayak tiap bulannya kita udah ngebagi last mall seller jadi beberapa tier. Oke, kita pengen ada last mall dari tier A untuk join di minggu ini, dan tier B di join di minggu ini, tier C di minggu ini. Jadi emang ada jatah lebih lah untuk seller yang tergabung di last mall ini, berarti bonus karena mereka udah berjualan sebagai last mall. Yang ketiga, kita bicara ada daily protection. Ini slot khusus dalam rangkanya, bukan menyambut, mengatasi pandemi. Jadi kayak kalau teman-teman lihat di flash sale itu ada sekarang slot khusus yang biasa jual masker, face shield, itu sengaja kita taruh di sana. Jadi barang-barang perlindungan untuk konsumen. Nah, ada lagi B+ campaign. Jadi untuk B+ campaign adalah barang yang udah untuk meningkatkan partisipasi teman-teman join di campaign biasa Lazada, levelnya B+. Dengan kalian ikut di B+ level campaign, nanti dari tim kategori kita akan nyari, oke, kita mau barang ini juga muncul di flash sale. Kalau misalnya emang barangnya baik untuk ikut serta di campaign. Jadi ikut campaign pun dapat bonus ikut serta di flash sale. Itu idenya. Ada juga kategori D. Tiap harinya kita push kayak ibaratnya barang-barang terbaik flash sale yang udah pernah muncul selama ini dengan minimum penjualan tertentu, kita taruh lagi. Kayak ibaratnya itu kayak best selling item kita. Nah, yang terakhir untuk regular slot ada namanya Last Global Project. Jadi, kalau tadi brand bazar untuk last mall, ini Last Global adalah untuk seller-seller luar negeri. Mungkin teman-teman mikir, kok seller Last Global ada slot khususnya? Kenapa seller untuk Lazada Marketplace nggak ada? Kebalik, teman-teman. Karena daily flash sale sendiri itu kebanyakan untuk Lazada Marketplace. Kalau teman-teman bandingkan slot per harinya pun sangat jauh berbeda. Last Global hanya 7, sementara untuk daily flash sale untuk teman-teman semua, seller lokal kita ada sebanyak 540 seller.
540 produk per harinya. Oke. Nah, teman-teman bisa baca lebih lanjut tentang syarat dan ketentuannya di sana. Mungkin aku nggak bakal bicara lebih lanjut tentang itu. Tapi di sini sebenarnya ada dua jenis flash sale yang menarik juga nih di paling bawah. Ada namanya new seller dan testing items. Apa sih dua hal ini? New seller ini, jadi mungkin teman-teman yang seller baru, yang baru join di Lazada, dalam 90 hari terakhir, atau akan menemukan kayak, oh ada TB khusus new seller. Minimum produknya emang lebih rendah, kita minta di 50 rata-rata. Tapi memang secara exposure-nya sendiri juga nggak akan semasif dari daily flash sale tadi. Secara yang new seller ini akan masuk ke sharing slot ibaratnya. Dia akan ke personalization. Jadi bisa jadi barang tersebut muncul di HP aku, tapi nggak muncul di HP teman-teman. Misalnya, aku sering nyari jam. Oke, barang dari new seller tersebut masuk nih jual jam. Wah, aku kebetulan nyari. Akan muncul di HP-ku. Tapi buat teman-teman yang sering nyari mainan, ya nggak akan muncul di sana. Jadi lebih tertargetkan lah. Dan ada juga namanya testing item. Ini buat teman-teman yang kurang lebih sering dapat special invitation. Itu sebenarnya adalah item-item, produk-produk yang udah dari tim flash sale dan kategori kerjasama untuk nyari tahu barang apa sih yang lagi hot di pasaran, apa sih yang mau kita coba di pasaran untuk kita push. Itu namanya testing item. Sekali lagi, dua barang tersebut masuk ke sharing slot. Oke, jadi sebenarnya banyak banget jenis-jenis flash sale yang kita punya. Kurang lebih ada sekitar 600 produk sehari di mekanik flash sale itu sendiri. Jadi emang ada banyak kesempatan untuk teman-teman join dan berpartisipasi di flash sale. Jadi nggak cuma dari satu cara doang. Dan mungkin teman-teman lihat ada yang dapat undangan spesial, ada yang daftarnya dari Treasure Ball. Memang ada dua jenis tersebut. Untuk dari Treasure Ball itu ada sekitar 70% dari total slot. Sementara untuk special invitation itu terdiri dari 30%. Oke? Balik lagi 30% special invitation, mungkin teman-teman nanya kayak, wah ini karena seller yang udah dekat sama Kam nih. Enggak. Jadi items atau produk yang dapat special invitation itu kita kategorikan berdasarkan dashboard yang kita punya. Ada matrix-matrix tertentunya. Kalau misalnya produk tersebut kita anggap sebagai produk yang cukup baik untuk kita push, akan kita kirim special invitation kepada produk tersebut. Oke, produknya kayak apa sih? Nanti ada next di slide selanjutnya ya. Next. Oke, strategi masuk di flash sale. Next saja. Oke, kalau misalnya teman-teman penasaran kenapa produk teman-teman ditolak, ini contoh-contoh alasannya. Kalau misalnya kalian kayak satu, rating penjual di bawah 75%, itu definitely akan kita cut. Rating produk di bawah 3,5 akan kita cut. Diskon di bawah 2% juga akan kita cut. Begitu pula dengan diskon di atas 80%. Kenapa di-cut di atas 80%? Karena ada kemungkinan salah harga teman-teman. Kan nggak lucu kalau misalnya teman-teman salah harga, oke kita approve di flash sale, kita terima, ternyata banyak nih order masuk kayak 300, tapi kan sebenarnya itu jual rugi banget. Jadi salah kan? Jadi kita kayak, oke, baiknya kita cut dulu, karena nggak bagus juga kalau diskon di atas 80%. Takut juga rugi untuk teman-teman. Kayak kita mitigasi resikonya seperti itu. Terus kalau misalnya, tingkat pembatalannya di atas 5%, oke itu kita cut. Teridentifikasi barang palsu, itu juga kita cut. Tapi saya nggak memungkiri bahwa kadang-kala ada produk yang lepas kontrol. Misalnya, wah ketahuan nih jual barang palsu, masih ada. Tapi kita akan langsung take down setelah kita sadar, oke ini barang palsu. Karena hal-hal seperti itu masih sering terjadi setelah kita terima barangnya, setelah kita accept barangnya. Oke. Yang terakhir yang mungkin teman-teman pernah dengar juga, kalau kok seller ini terus yang masuk. Jadi ada perhitungannya teman-teman. Kalau seller tersebut item tersebut sudah terdaftar di flash sale dalam 2 minggu sebelumnya, dan penjualannya di atas 50, itu oke, masih kita bolehin. Berarti permintaan dari pasar tetap ada. Nggak ada salahnya dong kita ngejual barang-barang yang emang demand-nya tinggi di pasar. Tapi kalau dia daftar di 2 minggu terakhir, tapi penjualannya pun di bawah 50 per produk. Kan berarti demand-nya udah turun. Disitulah kita mulai nge-cut. Oke, di minggu ini kamu nggak boleh join dulu. Mungkin bisa coba lagi di 2 minggu setelahnya. Di sini kita mencoba mencegah adanya monopoli seller untuk join di mekanik flash sale itu sendiri. Jadi kita mencoba memaksimalkan kesempatan untuk mengoptimalkan, kesempatan teman-teman untuk join di flash sale ini. Next. Nah, ini mungkin kita belum pernah bilang sebelumnya. Ketika kita
memilih produk flash sale, sebenarnya matriks apa aja sih yang kita lihat? Mungkin teman-teman merasa, wah harga gue udah paling rendah nih, harga di pasaran. Kayak misalnya, wah aku lihat barang yang aku jual, aku taruh 7.500, di seller lain 8.000, kok masih nggak kepilih? Karena pada dasarnya, kita melihat produk flash sale itu nggak murni dari harga doang. Jadi ada 5 metrik utama yang kita lihat di sini. Yang pertama, ada tingkat diskon. Bobotnya berapa persen, kita kasih tahu sekarang. Bobotnya 40%. Jadi walaupun tingkat diskonnya versus apa? Versusnya bukan versus harga jual sehari-hari, bukan versus current price. Tapi harga itu akan dibandingkan dengan harga terendah di luar mekanik flash sale. Oke, selama 30 hari terakhir. Tapi nggak termasuk DMO, nggak termasuk flash sale, nggak termasuk crazy deals. Oke? Balik lagi, kalau misalnya kita jual sehari-hari misalnya di 75.000. Terus tapi kita ikut campaign nih, misalnya campaign fashion di hari Senin, sensation, Senin suka fashion. Kita jualnya di 50.000. Nah, diskonnya itu kita hitung bukan dari 75.000 tadi, tapi kita hitung dari 50.000 tadi. Karena itulah harga terendah teman-teman, harga normal terendah di luar mekanik spesial kita. Itu cara kita menghitung diskonnya. Sampai sini jelas lah ya tentang diskon. Next one. Jumlah pengunjung produk 30 hari terakhir. Itu bobotnya di 20%. Jadi Kak, seberapa banyak sih konsumen kita melihat produk tersebut, semakin banyak semakin baik. Oke, tapi bobotnya sekali lagi 20%. Next, jumlah produk terjual 30 hari terakhir. Itu bobotnya sekitar 30%. Oke, karena nggak kurang berguna juga kalau misalnya banyak pengunjung tapi nggak banyak penjualan. Kan berarti ada sesuatu yang salah di sini. Kayak mungkin produknya menarik tapi harganya kurang gitu. Jadi makanya jumlah produk terjual 30 hari terakhir bobotnya 30%. Tingkat konversi. Tingkat konversi di sini adalah tingkat penjualan dibagi dengan UV tadi. Ibaratnya gabungan matriks, kedua matriks sebelumnya lah. Itu sekitar 10%. Di-combine di total 100%, angkanya nanti akan menjadi sebuah nilai. Oke, produk tersebut ratingnya berapa? Ketika kita udah dapat nilai dari produk tersebut, baru kita decide produk tersebut layak tayang di flash sale atau enggak. Dan sekali lagi, kita akan membandingkan rating produk tersebut enggak dengan semua produk. Tapi kita ngebandinginnya dengan kategori level 1 yang sama. Sebagai contoh, produk audio akan kita bandingkan dengan audio. Produk fashion akan kita bandingkan dengan produk fashion. Jadi nggak mungkin adanya kayak, oke, produk susu bayi misalnya diskonnya 30%, kita bandingkan dengan HP yang diskonnya 2%. Itu kan kayak nggak apple to apple. Kita juga coba rasional lah dalam memilih produk tersebut. Tapi kurang lebih sebenarnya itu rahasia dapur kita selama ini. Dan terakhir ada harga kompetitor. Jadi kita bandingkan dengan harga di platform lain, apakah worth selling or not. Sorry, kompetitor di sini nggak cuma di platform lain, tapi juga di platform Lazada. Sebagai contoh, mungkin teman-teman merasa tadi harga udah paling murah. Tapi ada nih banyak produk sejenis, let's say, sabun mandi. Sabun mandi kita terima ada sekitar 7 sabun yang sama dalam 1 minggunya. Mungkin nggak akan kita terima semuanya, mungkin yang kita terima cuma 3-4 sabun, karena semakin banyak produk tersebut juga nggak akan baik untuk konsumen kita, kayak berarti produknya itu-itu aja. Gitu. Kita akan pilih kayak 3 terbaik dari 7 produk tersebut. Kurang lebih gitulah cara kita milih produk untuk join di flash sale. Next. Oke, pentingnya gambar produk. Sekali lagi, ketika kita udah pakai algoritma tadi, kita masukin ke sistem, oke, kita lihat nih nilai produknya berapa. Tapi belum tentu produk tersebut masuk, karena kita akan lihat gambarnya. Nah, pas kita lihat, banyak banget produk yang nilainya tinggi, tapi pas kita lihat, wah, palsu nih. Atau mungkin produk terlarang. Contoh produk terlarang tuh kayak misalnya, mohon maaf sebelumnya, kayak pembesar payudara, atau misalnya kayak vape. Nah, itu yang kayak, oke, kita coba jangan push di flash sale deh, mungkin di mekanik lain bisa ya. Itu akan kita coba hindari. Atau misalnya tadi yang kayak saya bilang, terlalu banyak produk sejenis, itu nggak baik juga untuk mekanik kita. Nanti demand-nya akan cepat turun, karena supply-nya terlalu banyak. Kalau misalnya teman-teman dulu pernah dengar pas sekolah atau pas kuliah, kayak ada namanya hukum law of supply and demand kan. Semakin banyak kita supply, akan semakin cepat pula kita mencapai titik jenuh dari demand pasar tersebut.
Jadi kita nggak mau cepet-cepet ngasih supply-nya banyak terus nih. Oke, kita keep momentumnya, jangan sampai supply-nya terlalu banyak, biar demand-nya tetap ada. Itu dia. Next. Oke, tips sukses di flash sale. Jadi setelah join di flash sale, gimana caranya nih make sure bahwa ini akan convert kayak oke, udah gabung di flash sale tapi kok cuma kejual 1, 2. Karena mungkin teman-teman belum melihat ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Oke, tipsnya ada di beberapa slide berikutnya nih. Yang pertama, konten produk. Ini mungkin contohnya saya ambil dari Last Mall ya, karena emang produk mereka sangat-sangat atraktif. Kalau teman-teman lihat di sini, produk TV tersebut masuk, ada tulisan flash sale. Sebagai brandingnya pun udah kuat. Oke, berarti produk tersebut akan masuk di flash sale. Kapan waktunya, berapa harganya, itu semua jelas ada di gambar produk tersebut. Oke, kayak misalnya yang air cooler ini, teman-teman bisa lihat harga 759.000, tapi dia ngasih lihat harga coretnya dari berapa. Terus dia akan ngasih tahu, oke, dia akan muncul di tanggal berapa dan jam berapa. Jadi secara konten tuh jelas. Ini kita jualan apa sih? Oh, jualan akan di flash sale. Jam berapa, harganya berapa, segala macam itu jelas. Pastikan deskripsi produk teman-teman, low recap-nya menarik, dan pengunjung akan datang secara sendiri dan akan menilai bahwa oke, ini produk yang berkualitas. Gitu. Jadi konten adalah nomor 1. Next. Oke, traffic dari halaman toko. Tadi kan saya udah pernah cerita bahwa traffic dari halaman flash sale itu sendiri ada sekitar 1,2 juta orang lebih yang masuk ke halaman produk flash sale. Tapi tidak ada salahnya untuk menambah traffic tersebut. Gimana caranya? Teman-teman tinggal masuk ke seller center, store page, atur di toko teman-teman, masukin mekanik flash sale di toko teman-teman. Jadi konsumen yang masuk ke toko teman-teman tahu, oke, seller ini punya barang yang akan join di flash sale di hari apa dan jam berapa, harganya berapa. Jadi ibaratnya ini kayak additional traffic lah, traffic tambahan. Oke? Kenapa ini? Dan jangan lupa itu ditaruh di placement-nya yang di paling tinggi dari halaman produk tersebut. Jangan sampai oke, udah ditaruh flash sale tapi di paling bawah. Nanti teman-teman konsumen kita nggak akan lihat. Oke? Jadi inilah pentingnya untuk nambahin traffic dari halaman toko dengan naruh mekanik flash sale di store page dari teman-teman. Next. Oke, cek harga kompetitor. Cek harga kompetitor gampang banget sekarang. Ada beberapa web yang bisa teman-teman cek, misalnya di iPrice atau Google Shopping. Itu tinggal di tik aja, oke, dari platform mana kita mau lihat harganya berapa. Tinggal masukin keywordnya. Jadi itu kelihatan buat teman-teman update terus kayak, oke, harga pasaran berapa sih kalau gue mau jual tuh barang ini di harga berapa. Jadi kita make sure dulu dari kita sendiri. Ini yang kita push, barangnya kompetitif gak sih? Kalau misalnya nggak kompetitif, mungkin itu sebabnya produk teman-teman nggak masuk di flash sale in the first place. Next. Oke, tambahkan grafik harga. Nah, ini konsep yang paling penting. Karena konsep flash sale itu adalah harga paling rendah untuk limited time, untuk waktu yang terbatas. Nah, tapi harga terendahnya itu berapa persen sih dibanding yang sebelumnya? Jadi bisa banget di konten produknya ditambahin satu gambar, oke, dikasih lihat harga aslinya berapa. Harga yang biasa kita push di hari biasa berapa. Di flash sale turun di paling bawah. Jadi ada perspektif, ada kita mainin persepsi konsumen, oke, ini udah harga paling rendah di pasaran. Di sini kita bisa meningkatkan, apa ya ibaratnya ya, impulsivitas dari konsumen tersebut. Ketika mereka melihat ada lengkungan harga di sana, berarti mereka sadar, oke, harga ini lebih rendah dari harga yang kemarin kita taruh. Tapi kita harus beli sekarang. Kenapa harus sekarang? Karena kalau kita misalnya kelewatan nggak beli sekarang, nanti harganya naik kembali. Makanya grafiknya seperti U. Oke? Jadi kita bisa, ibaratnya kita memaksa konsumen kita, oke, beli sekarang, kalau nggak besok harga naik. Konsepnya seperti itu. Tambahkan grafik harga. Oke? Next one. Ini
paling penting. Jangan pernah menyerah dan selalu berdoa buat teman-teman penjual. Karena banyak banget misalnya, oke, udah 1 bulan nggak keterima, 2 bulan nggak keterima, mungkin di bulan ketiga keterima. Nah, setelah keterima sekali itu aja, kalau teman-teman berhasil manfaatin momentumnya, beberapa minggu ke depannya itu bisa diterima lagi. Jadi nggak pernah ada kata menyerah dalam berusaha, karena percayalah, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Oke, kurang lebih itu sih konten yang aku bisa sampaikan ke teman-teman hari ini. Mungkin ada lebih lanjut ditanya jawab, kita akan buka pertanyaan apapun, oke, akan coba aku jawab sekarang. Bisa ditaruh di chat, segala macam ya. Terima kasih. Kuncinya ikhtiar dan tawakal ya, Mas Rifki ya. Jangan lupa itu. Oke, thank you penjelasannya. Nah, sebelum kita masuk sesi Q&A, teman-teman jangan lupa masukin feedback form di QR code-nya, di-scan aja langsung, atau juga bisa langsung diketik di Google lzb.co/breakout day 2. Oke, teman-teman jangan lupa diisi sambil kita Q&A. Oke, aku udah nyatat beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Syarat dan agar nggak ditolak flash sale tadi udah ya kan, kalau nggak merhatiin, aduh sayang. Apa aja hal yang bikin pengajuan flash sale kita ditolak juga tadi udah dijawab ya kan, jangan lupa tuh tadi. Cara untuk memaksimalkan agar flash sale juga terjual habis juga tadi udah dikasih tips-tipsnya ya kan. Nah, untuk pengajuan flash sale yang ditolak ada peluang untuk disubmit lagi nggak? Ada kan tadi udah dijawab juga ya. Oke, jadi ini karena tadi sambil Mas Kiki jelasin, jadi ini ada beberapa yang sudah terjawab ya. Nah, mau tanya, berdasarkan pengalaman, kalau masuk flash sale konversi produk, produk kami akan menjadi rendah dan sulit untuk berjualan di hari normalnya. Jadi setelah selesai menjadi turun. Apakah seller lain itu banyak nggak sih gitu? Apakah dan gimana cara menyiasatinya tuh, Mas Kiki? Oke, ini berarti lebih ke arah after sales-nya. After sales. Jadi setelah masuk flash sale bukannya makin untung, tapi konversinya makin rendah. Tampaknya. Oke, secara data saya nggak bisa bilang seperti itu, karena tadi yang udah aku tunjukin juga secara data malah tingkat view-nya itu naik sebanyak 32%. Tapi mungkin ada 1-2 kasus outlier kejadian. Oke, habis masuk flash sale, malah rendah. Karena bisa jadi ketika di harga normalnya itu malah jadi balik tinggi lagi gitu loh. Gitu. Jadi pada akhirnya perbedaannya perbedaan malah terlalu jauh. Misal oke, kemarin kita jual di harga normal 50.000, terus kita jual di flash sale harganya 40.000. Wah, laku 200 nih. Oke, balik ke harga normal. Bisa jadi harganya naik dari 50.000 tersebut. Padahal secara supply produk tersebut udah dilihat nih sama penjual lain. Oke, ternyata produk ini laku. Oke, kita coba jualan. Di saat penjual lain coba jual di harga normal, di situ kan supply-nya makin tinggi kan. Sementara produk tadi harganya malah dinaikin. Nah, bisa jadi itu salah satu sebabnya kenapa kok malah jadi lebih nggak jualan, kok malah tertahan produknya. Lebih kayak gitu sih. Itu salah satu kemungkinan. Atau yang kedua, ini kemungkinan yang juga cukup besar terjadi, karena ada beberapa produk, contoh banget aku sampaikan minggu lalu, ada produk small appliances, kayak barang rumah tangga, itu UV-nya di 9.000, jadi ada sebanyak 9.000 pengunjung, itu double dari angka kita normal, yang lihat produk tersebut di flash sale. Tapi penjualannya cuma 2, kenapa? Pas aku cek produknya, komen-komen reviewnya itu nggak difilter. Maksudnya gimana? Ada beberapa case mungkin dari sisi pengiriman atau mungkin dari somehow produknya mungkin rusak pas dikirim di perjalanan. Tapi dia menjadi top komen dan itu nggak ditangani dengan baik oleh beberapa teman seller. Jadi pada akhirnya mempengaruhi persepsi dari calon pembeli setelahnya. Kayak, wah sebenarnya ini barang bagus, ini murah, tapi ternyata review dari pembeli sebelumnya nggak terlalu baik. Nah, di situ nggak ditangani dengan baik oleh pihak seller, kayak ibaratnya diabaikan aja, itu sangat mempengaruhi tingkat konversi untuk setelahnya. Gitu sih. Ada beberapa hal seperti itu. Tapi balik lagi secara data, mungkin itu data outlier, kayak, kok tingkat konversinya malah ngurang setelah join di flash sale. Gitu sih yang bisa aku jawab untuk sekarang.
Memang semua itu tergantung apa yang digantung ya, Kak Kiki ya. Betul. Jadi tetap semangat teman-teman. Oke, tadi ada juga yang nanya rating produk itu sendiri, itu indikatornya bisa dilihat di mana ya, Kak Kiki ya? Rating produk itu bisa teman-teman, sorry, ini rating produk apa nih? Kita bicara rating produk Lazada maksudnya yang kayak bintang dari 1 sampai 5 atau rating dari item flash sale tadi berdasarkan matrix-matrix yang kita pakai. Ada 2 case loh. Nah, yang tadi yang matrix, berarti tadi kan soalnya ada yang matrix itu data internal kita. Jadi kita emang nggak pernah ngasih tahu kayak skor produk tersebut berapa, enggak. Tapi emang ada hitung-hitungannya. Nanti dari alasan misalnya tertolak, itu kita kasih tahu alasannya rendahnya di mana. Kayak kurang lebih seperti itu. Ini juga ada yang nanya nih, diskon minimal berapa persen dari harga 30 hari terakhir. Yang bisa aku bilang bahwa untuk tiap kategori diskonnya itu beda-beda. Let's say untuk handphone kita tahu dia nggak mungkin harganya rendah banget secara diskon. Diskon by 2-3% aja udah cukup selling. Itu kita oke. Tapi misal untuk misal barang-barang kecantikan itu definitely harus diskonnya lebih tinggi. Untuk tiap kategori itu nggak ada acuan yang pas. Tapi standar minimumnya kita taruh di seller center. Kalau teman-teman lihat di tiap treasure ball kita, itu ada discount rate minimum untuk tiap kategori. Sebenarnya discount rate itu kita ambil dari angka median, bukan rata ya, median dari discount rate yang untuk item yang selling di Lazada. Jadi kayak misalnya contoh men's fashion itu angkanya di 8%. Berarti itu kita ambil dari produk yang terjual di atas 50 di flash sale dalam 1 bulan terakhir, mediannya seperti itu. Jadi kayak di bawah 5% itu bisa selling, tapi nggak cukup selling. Pada akhirnya kayak apa ya, agak tidak dirasakan lah manfaatnya setelah join flash sale. Makanya kita taruh diskon minimal segini, gitu sih kurang lebih. Tapi balik lagi sekarang ketika udah dibagi per price point, diskon minimum dan stok minimum untuk tiap tingkatan harga, even untuk kategori yang sama, itu bisa jadi berbeda. Gitu sih. Balik lagi kita selalu berdasarkan data kalau menentukan hal-hal seperti itu. Oke. Next Mbak Ria. Oke, berarti tapi sebenarnya ada juga nih pertanyaan yang mungkin mirip-mirip. Dia bilang flash sale yang minggu lalu masuk di harga 50.000, tapi minggu depannya harganya 40.000 gitu. Jadi kenapa bisa beda-beda gitu ya? Padahal kan produknya sama nih gitu. Kenapa? Dan kemudian pas minggu depannya tiba-tiba nggak bisa masuk lagi gitu. Padahal produknya semuanya sama gitu. Kenapa ya? Jadi maksudnya kayak 50.000 masuk, tapi pas pas naruh di 40.000 nggak masuk. Pas 40.000 seterusnya, tapi daftar flash sale minggu depan harganya jadi 40.000, seterusnya kok bisa di produk flash sale kita sering keterima. Oke, jadi intinya kadang-kadang harganya 50.000, 40.000 masuk, tapi habis itu besok-besoknya nggak masuk gitu. Oke, berarti ada beberapa hal. Yang pertama, kita bicara tadi kan diskon versus harga terendah normal dalam 30 hari terakhir, ya kan? Ketika misalnya pertama kali ditaruh di 40.000, itu mungkin dari harga jualnya misalnya di 60.000 lah, jadi diskonnya cukup besar gitu kan. Tapi setelah masuk di flash sale, ikut campaign lain yang harganya mungkin 45.000. Dari situ kan diskonnya jadi makin kecil. Nah, tadi kalau teman-teman tahu diskon rate kita kan ada di 40% kan. Ya. Nah, kalau misalnya diskon yang kita tawarkan pun makin kecil, padahal harganya sama, berarti nilai dari produk tersebut dari matrix diskon akan mengecil. Berarti itu akan mempengaruhi rating produk total di penilaian kita. Jadi bisa jadi di minggu lalu masuk, di minggu ini tidak. Itu yang pertama, kasus pertama. Kasus kedua, ada kemungkinan barang tersebut low demand ketika masuk di flash sale. Kayak tadi kan kita udah make sure bahwa item yang udah daftar di 2 minggu terakhir tapi penjualan di bawah 50, oke kita hold dulu di 2 minggu ke depan. Jadi kita kasih kesempatan kepada seller lain untuk mungkin bisa offer harga yang lebih bagus atau mungkin offer barang yang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Oke, sip. Banyak ya teman-teman poin-poin yang
sekarang mesti ditanyain banget nih, kalau detail-detail kayak gini kan waktunya sayang banget kalau dilewatin ya. Oh ya, ada yang menarik Kak, sorry. Ya. Kak tanya, mana yang lebih berhasil untuk case produk flash sale berikut? Produk A diajukan 1000, laku 100, produk B diajukan 200, laku 100. Oke. First of all, kita nggak bisa forecast berapa kemungkinan terjualnya barang tersebut. Tapi balik lagi, dari angka boost rate yang kita sampaikan, ada kemungkinan penjualannya sekitar 9 hingga 12 kali dibandingkan dengan penjualan kumulatif 7 hari terakhir. Nah, itulah kira-kira optimum stok yang teman-teman perlu taruh di flash sale. Gitu. Karena ditakutkan kalau misalnya, oke, cuma taruh di 200, oh ternyata kejualnya bisa lebih banyak. Makanya kita lebih submit jumlah produk lebih banyak, lebih bagus. Karena sekarang algoritma di halaman flash sale nggak lagi kayak dulu. Kalau dulu ada algoritmanya berdasar juga sama sell through rate. Maksudnya sell through rate itu apa? Kayak misal, kita jual 200 tapi laku 100. Itu kan sell through rate-nya 50% kan. Sementara kita naruh 1000 tapi kejualan 100, itu cuma di 10% sell through rate-nya. Kalau dulu berdasarkan algoritma flash sale, yang 50% tadi akan di paling atas. Oke? Tapi sekarang algoritma kita nggak kayak gitu. Algoritma kita nggak cuma dari sell through rate, tapi juga ada beberapa matriks lainnya, kayak misalnya number of stock yang kita push, discount rate segala macam. Jadi akan lebih baik untuk naruh stok yang lebih banyak di halaman flash sale. Belum tentu dia akan berada di bagian bawah dari halaman flash sale tersebut. Jadi kalau ditanya lebih baik mana, naruh 1000 tapi kejual 100, apa naruh 200 kejual 100? Lebih baik yang naruh 1000 kejual 100. Tapi balik lagi tadi, apakah teman-teman yakin marginnya akan nyampe itu yang 1000? Karena takut, kita juga nggak pengen teman-teman juga malah jadi rugi karena oke naruh 1000 tapi sebenarnya marginnya sangat-sangat mepet gitu. Itu yang kita takutkan. Oke, siap. Ada lagi terakhir ya. Beberapa menit masih ada sih, 4 menit lagi Kak. Jadi maksudnya ini tadi ada slide ketika mau masukin flash sale itu ketika produk mau diajukan, gambar produk itu udah diedit lebih dulu nggak ya dengan embel-embel flash sale gitu. Terus tampilan di tokonya apakah harus dihebohkan dengan tanda-tanda flash sale juga kah? Oke, ini aku mau kasih sedikit rahasia juga. Jadi dulu kita pernah, jadi semua embel-embel barang tersebut muncul dari penjual sendiri. Jadi penjual yang ngedit fotonya setelah, oke, udah pasti nih masuk flash sale. Jangan sampai barang yang nggak masuk flash sale malah ditaruh embel-embel flash sale. Itu malah kita take down. Nah, jadi dulu pernah kita bikin kriteria untuk produk yang masuk flash sale harus berbackground putih. Tapi ternyata submission-nya dikit banget. Karena kita rasa dari penjual kayak belum terlalu siap lah untuk diminta persyaratan seperti itu. Nah, makanya untuk yang tadi ada produknya berubah gambarnya, itu adalah pekerjaan dari seller sendiri untuk meningkatkan konversi dari barang yang dijual. So far itu kayak usaha lebih dari seller, gitu sih. Jadi bukan Lazadanya yang gantiin produknya teman-teman, tapi mereka upload dengan tag-nya itu ya. Jadi bisa karena semua apa-apa yang udah dilihat dari satu produk itu aja udah ada tanda flash sale dan segala macamnya. Jadi kesempatan untuk dikliknya makin lebih tinggi lah ya intinya semuanya. Oke, ada lagi pesan terakhir Mas Rifki mungkin yang mau disampaikan? Aku mau jawab satu hal. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Nanti feel free banget untuk misalnya kontak pribadi, it's fine, atau misalnya bisa menghubungi LinkedIn aku segala macam. Tapi di sini ada Kak, kan ada ribuan SKU yang diajukan ke flash sale. Boleh tahu yang memilih SKU mana yang tayang di FS itu? Apakah mesin algoritma secara otomatis atau orang staf di Lazada? Percayalah bahwa setiap minggunya ada sekitar 100.000 produk yang masuk ke kita. Ada sekitar 120.000. Dan dari 120.000 itu harus kita curate menjadi cuma 4.200 yang muncul tiap minggu. Berarti hanya sekitar 4% dari produk yang masuk. Jadi wajar persaingannya seketat itu untuk flash sale. Karena kalau misalnya pun kita tambah slotnya, bukan berarti barang tersebut malah akan laku. Karena by traffic, itu malah dia akan makin kebagi. Karena number of produknya makin banyak kan.
gitu. Jadi belum tentu kita nambahin slot, oke ini makin bagus Kak, nambah kesempatan yang lain. Enggak. Kita harus ibaratnya bahasa teknik industri itu mengoptimalkan traffic yang masuk untuk satu item tadi. Ibaratnya kan reward ya, masuk flash sale ya. Mereka udah potong margin, kenapa nggak ada reward gitu kan. Nah, yang milih siapa? 100.000 produk tersebut. Yang milih ada 5 orang. Oke. Tapi 5 orang itu akan memakai sebenarnya saya yang bikin algoritmanya dulu. Jadi kayak saya udah punya beberapa matrix tadi. Oke, kita punya mesin, kita masukin persentasenya. Jadilah misalnya dari 100.000 itu kita akan curate jadi kita butuh 4.000 nih, kita kali 4. Jadi kita curate sekitar 16.000. Jadi dari 100.000 ke 16.000 itu memakai mesin. Tapi dari 16.000 ke 4.000 itu manual. Jadi kita cek one by one produk tersebut, whether it's apakah akan jualan atau apakah ini akan menarik atau enggak. Jadi percayalah itu udah kita cek satu-satu, teman-teman. Kurang lebih makanya butuh waktu sebanyak 1 minggu untuk nge-QC produk yang akan muncul di minggu depannya. Makanya kita juga mohon maaf, kalau misalnya kan dengan naruh di flash sale tuh, produk akan langsung kelok ya stoknya ya. Nah, emang keloknya mungkin sekitar 1 minggu gitu. Tapi setelah Kamis kita selesai QC, untuk barang yang belum diterima akan kita cut biar stoknya nggak ngunci. Mungkin di beberapa minggu terakhir itu belum berjalan secara semestinya karena ada satu dan lain hal, ada masalah di backend kita, tapi kita akan coba ke depannya. Setiap hari Kamis untuk produk tidak terpilih akan kita cut, terus setiap hari Jumatnya untuk teman-teman yang dapat special invitation itu akan muncul di hari Jumat. Tungguin aja, bisa pagi, bisa siang, kadang malam kalau kita lagi lembur. Gitu sih. Oke, jadi kalau pertanyaan dijawab, perpaduan antara manusia dan juga mesin, teman-teman. Nggak mungkin semuanya mesin, nggak mungkin semuanya manusia. Belum seoptimal itu. Oke. Siap, terima kasih banyak Mas Kiki. Aduh, keren banget. Sama-sama. Aku yang makasih udah diundang, karena jarang banget kemarin-kemarin bisa ngobrol sama teman-teman seller. Maaf juga kalau misalnya ini kayak Kak napas Kak, iya lagi kurang fit sebenarnya badannya, tapi ya buat teman-teman seller ya aku muncul aja di sini. Oke, semoga kita semua sehat selalu loh, ya kan? Udah diberikan informasi yang padat banget nih buat teman-teman semua, dan juga acaranya akan terus berlanjut nih, masih ada sampai sore nanti. Jadi jangan kemana-mana teman-teman. Abis ini kita masih lanjut dengan teman-teman manajemen dari Lazada di main stage gitu. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak Kak Kiki sudah mengisi, dan juga teman-teman yang sudah hadir sore ini. Semoga sehat selalu. Jangan lupa feedback formnya, dan juga tetap semangat lah ya. Tadi tipsnya yang aku paling ingat, ikhtiar dan tawakal. Oke. Terakhir aja, semangat buat teman-teman seller, jangan pernah nyerah. Sekali lagi, aku di sini kita pegawai Lazada bukan mau morotin seller ibaratnya, tapi di sini kita malah mau ngebantu teman-teman biar bisa lebih jualan. Percayalah, tujuan kita adalah meningkatkan UMKM dari penjual di Indonesia. Itu sih tujuan kita bekerja di sini. Luar biasa. Makasih banyak. Siap, semangat teman-teman. Ternyata tutup ya sesinya. Terima kasih banyak. Sehat semua. Dadah.